Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Irfan Rahmani, panggilannya Rahman, berasal dari kelompok 2, akan menyampaikan materi yang berjudul memahami asma wa sifat. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saudara Iqbal. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini ada sebuah quotes berbunyi, sesungguhnya roh manusia pada waktu masih berada di alam roh telah diperdengarkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tetapi kebanyakan dari roh manusia ketika berada di alam dunia menjadi lupa akan kalimat tauhid itu. Jadi materi sebelum kita memasuki materi asma wa sifat, di sini saya akan memberikan pengertian dari tauhid sendiri. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha di tasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Diambil dari Salat Satil Ushul halaman 39. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Diambil dari buku Salat Satil Ushul halaman 39. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang solih, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tauhid juga dapat diartikan adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Setiap macam dari ketiga macam tauhid itu memiliki makna yang harus dijelaskan agar menjadi terang perbedaan antara ketiganya. Setelah tadi Iqbal menjelaskan tentang pengertian tauhid, di sini Rahman akan menjelaskan tentang asma wa sifat. Secara istilah syariat, asma wa sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah yang telah dia tetapkan baginya dalam kitabnya ataupun dalam sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengimani maknanya dan hukum-hukumnya tanpa tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil atau tasbih. Yang pertama itu tahrif, artinya menyimpangkan makna, yaitu mengubah makna yang ada pada nama dan sifat Allah tanpa dalil. Contoh, sifat Allah marah diganti menjadi keinginan untuk menghukum. Yang kedua itu ta'til atau menolak, yaitu menolak penetapan nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam dalil, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Yang ketiga itu takyif, atau membahas bagaimana bentuk, hakikat, dan sifat dari Allah, yaitu menggambarkan bagaimanakah hakikat, sifat, dan nama yang dimiliki oleh Allah. Yang keempat itu tamtsil atau tasbih, atau menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu menyamakan wujud Allah dengan wujud makhluknya. Makna asma wa sifat adalah pengesaan terhadap Allah Azza wa Jalla dengan nama dan sifat yang menjadi miliknya. Tauhid mewakili 2 hal, yaitu ketetapannya dan kenafiannya. Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia menetapkan bahwa dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Maka dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang dia berikan untuk dirinya, dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah daripada Allah sendiri, dan tidak ada sesudah Allah orang yang lebih mengetahui Allah daripada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya
atau menamakan Allah dan mensifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau mentakwilkan dari maknanya yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan dia telah berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Quran Surat Al-Kahfi ayat 15. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Isni. Dua bagian sifat Allah. Yang pertama sifat subutiyah, yaitu sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya, seperti sifat Al-Hayah, Al-Alim, Al-Qudrah. Sifat ini kita wajib tetapkan pada Allah sesuai dengan keagungannya, karena Allah sendiri menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya, dan Allah lebih mengetahui tentang sifat dirinya. Lalu yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang Allah nafikan, yang Allah tidakkan untuk dirinya, seperti sifat zalim. Sifat ini kita wajib nafikan karena Allah telah menafikan sifat tersebut pada dirinya, dan kita wajib untuk menetapkan sifat yang merupakan lawannya, yaitu sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Penafian tidak sempurna tanpa menetapkan kebalikannya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49, yang artinya, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kita wajib menafikan sifat zalim dari Allah, disertai dengan keyakinan menetapkan sifat adil bagi Allah, yang mana sifat adil tersebut dalam bentuk yang sempurna. Sifat subutiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu sifat-sifat yang selalu menyertai zat Allah dan tidak pernah berpisah dari Allah. Sifat ini ditetapkan dengan dalil, syariat, dan akal yang sehat. Tetapi ada juga sifat zatiyah yang hanya ditetapkan dengan adil saja, di mana akal tidak bisa mencerna, yaitu sifat-sifat khabariyah, berita yang datang dari Allah. Tidak ada peluang bagi akal untuk berijtihad atau menganalogikan. Artinya, jika tidak terdapat dalam hadis penetapan tentang sifat tersebut, maka tidak akan mungkin kita mengatakan Allah memiliki sifat ini dan itu. Lalu ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi, bila Allah berkehendak, Allah melakukan. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah melakukan. Perbuatan tersebut muncul setelah ada iradah muqarinah, yaitu iradah yang menyertai sesuatu tersebut, sehingga setelah itu muncul sesuatu itu. Berbeda dengan iradah sabiqah yang telah terjadi. Tapi tatkala Allah menginginkan sesuatu, seketika itu Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Seperti pada surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka seketika itu akan terjadi. Quran Surat Yasin ayat 82. Maka Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya, kapan saja dan apa saja, yang semua itu berkaitan dengan kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.